Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Para hadirin jamaah kajian duha Masjid Agung Syafana Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada hari ini, kita akan membaca sebuah kitab seperti tadi yang disampaikan oleh MC kita Ustadz Fatur, yaitu kitab Rijal wa Nisa Haula Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kitab ini merupakan kitab yang membahas tentang sirah ataupun perjalanan hidup para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini kita akan melanjutkan tentang Sayyidina Utsman bin Affan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sayyidina Utsman bin Affan merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Beliau ini dikenal sebagai sahabat yang mempunyai gelar Zunnurain, yaitu mempunyai dua cahaya. Maksudnya adalah karena beliau ini menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dalam waktu yang berbeda, bukan dalam waktu yang bersamaan. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya yang bernama Ruqayyah kepada Utsman. Lalu setelah Ruqayyah wafat, kemudian digantikan oleh putrinya yang satu lagi, yaitu Sayyidah Ummu Kulsum. Bagaimana tentang keislaman beliau? Disebutkan bahwa anna Utsman bin Affan minas sabiqin al-awwalin. Beliau ini termasuk salah seorang sahabat yang masuk Islam pada periode dakwah awal atau perkembangan Islam pertama-tama. Mimman da'ahum Abu Bakar As-Siddiq lidukhul fil Islam. Beliau ini termasuk salah seorang yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk Islam. Fa aslama qabla dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Darul Arqam. Beliau masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pusat dakwahnya di Darul Arqam, sebuah rumah milik sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma aslama akhadahu ammuhu Al-Hakam bin Abil As fa awthaqahu ribatan wa qala targhabu an millati abaika ila dinin muhdath fatattabi'u. Ketika beliau masuk Islam, maka paman yang bernama Al-Hakam bin Abil As mengikatnya. Setelah diikat, pamannya mengatakan, kamu benci kepada ajaran nenek moyang kamu, lalu kamu masuk Islam, memilih agama yang baru, kemudian mengikutinya. Wallahi la ukhallika abada. Demi Allah, kata pamannya ini yang bernama Al-Hakam, pamannya Al-Hakam adalah orang yang musyrik. Saya tidak akan melepaskanmu selama-lamanya. Hatta tada'ama anta alaihi min hadzal din. Sampai kamu meninggalkan agama yang kamu peluk ini. Faqala, maka Utsman bin Affan pun mengatakan, wallahi la ada'uhu abada. Demi Allah, saya tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Falamma Al-Hakam annahu salaba wa la yataraja' an dinihi mahma hadatsa tarakahu wa sya'nahu. Maka ketika Al-Hakam melihat kesungguhan, keteguhan daripada Sayyidina Utsman bin Affan terhadap Islam ini, dan dia tidak akan kembali dari agama Islam, tidak akan murtad apapun yang terjadi, maka pamannya Al-Hakam pun meninggalkan atau membiarkan Sayyidina Utsman bin Affan dan memberikan dia tetap berada dalam agama Islam. Jadi para hadirin semuanya, ternyata sekelas Utsman bin Affan juga salah seorang yang keluarganya sangat dihormati di kalangan bangsa Arab, atau lebih tepatnya suku Quraisy, ternyata masih mendapatkan siksaan. Hijrahnya. Qala Ibnu Ishaq mengatakan, Ibnu Ishaq merupakan salah seorang ahli sejarah Islam atau ahli tarikh. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibu ashabahu minal bala'i wa ma huwa fihi minal afiyah bimakanihi minallahi wa min ammihi Abi Thalib wa annahu la yaqdiru ala ay yamna'ahum mimma hum fihi minal bala'i qala lahum law kharajtum ila ardil habasyati fa inna biha malikan la yuzlamu 'indahu ahad. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat penderitaan sahabat-sahabatnya, ya, yang disiksa, ya, ujian yang mereka hadapi, sementara Rasulullah SAW kan
saat itu di Makkah, meskipun sahabatnya banyak di antara sahabat yang tidak aman, tapi kalau Rasulullah SAW, alhamdulillah masih ada yang melindungi. Ya Allah melindungi beliau. Kemudian pamannya juga Abu Thalib melindungi beliau. Jadi Rasulullah sendiri aman. Cuman beliau tidak tega melihat para sahabatnya. Dan Rasulullah SAW juga saat itu ya secara kan kepada mereka. Nah oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, sekiranya kalian keluar menuju bumi Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang tidak dizolimi seorang pun di bawah kekuasaannya. Wahya ardu sidqin la yaj'alullahu lakum wahya ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fihi. Dan Habasyah ini sekarang disebut dengan Ethiopia, merupakan bumi kebenaran, kejujuran, sampai kalian Allah menjadikan tempat keluar, solusi bagi kalian terhadap permasalahan yang kalian hadapi. Fakharaja 'inda dzalika al-muslimun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ardil Habasyah makhafatal fitnati wa firaran ila Allah bidinihim. Nah, oleh karena itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ucapannya kepada para sahabat, maka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun banyak yang melakukan hijrah menuju Habasyah. Untuk apa? Karena mereka khawatir terhadap fitnah soal urusan agama mereka. Wa firaran ilallah, dan juga lari untuk menyelamatkan agama Allah. Lari kepada Allah. Maksudnya ya seperti itu, untuk menyelamatkan agama mereka. Bidinihim, dengan agama mereka. Fakanat awwala hijratin fil Islam. Nah, ini hijrah ini merupakan hijrah yang pertama di dalam agama Islam. Wa kana awwalu man kharaja minal muslimin min Bani Umayyah, dan orang yang pertama hijrah dari kalangan kaum muslimin dari Bani Umayyah yaitu adalah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini merupakan bangsa Quraisy. Di dalam bangsa Quraisy ini kan ada juga namanya Bani Umayyah. Jadi suku atau marga Umayyah. Nah, dari Bani Umayyah sendiri adalah Utsman lah yang pertama untuk melakukan hijrah menuju Ethiopia untuk menyelamatkan agamanya. Nah, di sini para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau hijrah menuju Habasyah bersama istrinya Ruqayyah. Nah, saat itu Ruqayyah masih hidup. Tsumma raja'a biha wa 'ada fahajara al-hijrah ats-tsaniyah. Kemudian beliau kembali dari Ethiopia menuju Makkah, lalu kembali lagi menuju Ethiopia lagi. Tsumma hajara al-hijrah al-kubra ila al-Madinah. Kemudian melakukan hijrah menuju Madinah setelah melakukan hijrah yang kedua tadi menuju Ethiopia. Beliau disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dari Abdurrahman bin Hatib, ma ra'aitu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana idza hadatsa atamma haditsa wala ahsana min Utsman bin Affan. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa saya tidak melihat seorang pun yang seperti Utsman. Kalau dia bicara, ya dia selesaikan dulu bicaranya. Artinya bicaranya sangat baik. Demikian juga halnya orangnya sangat tampan. Maka dia mengatakan, saya tidak melihat orang lebih tampan daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa kana a'lamuhum bil manasik. Di sini disebutkan oleh Muhammad bin Sirin, seorang ulama, kana a'lamuhum bil manasik Utsman wa ba'dahu Ibnu Umar. Orang yang paling tahu tentang urusan ibadah adalah Utsman, setelah itu adalah Ibnu Umar. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali sampai di sini kajian kitab kita tentang sirah para sahabat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.